Pasar saham kita beberapa minggu ini terus saja terombang-ambing berbagai isu. Investor asing yang uangnya terus menggelontor keluar, membuat IHSG bisa dengan mudah sekali melorot dengan dalam. Apakah pasar saham kita ini sudah tidak punya harapan lagi? Apa sebenarnya yang bisa dilakukan otoritas atau pemerintah? Apa yang harus dilakukan investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Kartika Sutandi, partner dan CMO Jarvis Asset Management. Jadi sebenarnya kan ekonomi kita this year so far not good kan. Dari penjualan, maksudnya you can say from ngecek di lapangan, penjualan semua slow. Terus ya macam-macam lah. Satu, ada yang karena core tech-nya belum, masih error. Sekarang udah oke, by the way, aku udah isi SPT lancar. Tapi kan Januari, Februari itu masih error. Jadi banyak orang nggak bisa issue VPN. Terus ya tadi ketoknya penerimaan negara ini kan jelek banget kan. Jadi defisitnya melebar. Itu kan asing-asing biasa ngeliatinnya kan makro. Lumayan panik di situ. Delalah kok ya pas defisitnya melebar kok ya simulasi ada rumor mau resign. Lah kan tambah alat gitu kan. Dipikir ini beneran alat gitu sampai itu resign gitu, ngerti gak sih? Jadi perception not good gitu loh. Tapi kalau tentang asing keluar dari Indonesia itu sebenarnya sudah dari tahun lalu. Sejak fourth quarter itu udah mulai keluar semua. Berbagai isu lah. Satu, kan aku udah waktu itu aku bilang kan asing Indonesia EPS growth tahun ini kurang bagus. Negara lain lebih kinclong. Waktu fourth quarter tahun lalu US ketok api gitu kan. Sekarang yang idola semua orang tuh Cina. Karena Cina nemu DeepSeek gitu. Jadi si Cina nemu DeepSeek kan gini, kita tuh di dunia sekarang race of AI, race of quantum computing, pokoknya tech. Di Indonesia ketinggalan lah, nggak even ada AI apa quantum computing itu, kita coding aja pas-pasan. Ya pokoknya kita masih 10 tahun ketinggalan mungkin kalau dibanding mereka atau maybe 20 years. Terus tadinya itu kan Amerika kayak udah nggak ada lawan karena dia yang AI, ChatGPT, terus quantum gitu kan, tahu-tahu si Google keluarin Willow gitu kan. Terus tahu-tahu Cina kok DeepSeek yang lebih murah. Terus ini kalau lu ngikutin yang berita-berita Chinese, nggak ada di Bloomberg sih, itu Cina bakal keluarin juga quantum. Mungkin faster and cheaper. Pokoknya kalau apapun yang Cina udah keluarin, biasa yang di Amerika nanti collapse. Karena di sini selalu lebih murah. Jadi margin yang tinggi punya Nvidia, margin tingginya ChatGPT mungkin nggak ada kalau Cina sedang ngeluarin barang. Contohnya kayak Tesla lah. BYD keluar, Teslanya marginnya collapse gitu kan. Karena Cina is always cheaper. Nah, dengan kehadiran AI dan segala jenis tech di Cina yang tidak terlalu jauh ketinggalan sama Amerika, mungkin one day malah bisa lebih cepat. Cina jadi favorit lagi karena with AI itu your productivity increase. Jadi lu nggak perlu cari cheap labor lagi karena yang expensive labor dulu ini productivity-nya naik. Dan Cina kan labornya nggak gitu expensive kan, tapi lebih expensive dari kita. Tapi dia jadi naik, jadi ya ngapain gua ke negara lain gitu kan, yang cheaper, yang tapi lelet gitu. Ya mendingan di sini aja. Nah, karena dia keluar itu semua record bull. Jadi kebetulan Cina udah 2 tahun selam kan, 2 tahunnya jelek terus tuh, udah kayak wassalam. Terus tahu-tahu nemu breakthrough bull karena valuasi murah, terus tiba-tiba ada growth ya kan. Terus tahu-tahu pemerintahnya dia juga suportif. Tadinya kan mereka nggak suka yang saham, mereka kan mau common prosperity, ingat nggak? Sekarang kan kayak boleh prosper. Mereka injek duit ke AM-nya sih, dia borong saham. Jadi mereka ada satu kayak istilahnya national fund apa gitu, pokoknya kayak national duty-nya tuh support saham. Enggak, ini memang saham, bukan dana tenang kan Temaseknya. Kalau ini memang to support Chinese saham. Logikanya mereka gampang. Kan gini, lu mau negara rakyat pasti kaya misalnya kan. Tapi negara kaya kalau Cina kan semua kan dulu kan investmentnya properti paling gede, kayak 50-60%. Saham, deposito, terus ya sedikit emas gitu kan. Itu investment kamarnya orang-orang di sana. Properti kan selam. Bertahun-tahun pemerintah try to revitalize, sampai detik ini masih suram. Ya kan? Nah terus kan lu nggak bisa dong garami lautan yang suram gitu kan. Ya udah, walaupun banyak relaksasi di sektor properti, tapi belum bisa sampai detik ini properti Cina tuh balik kayak dulu. Mungkin karena populasi juga mengkeret, kan negatif growth.
Ya mungkin kalau negatif populasi kan lu demand properti juga turun. Misalnya lu kawin, kita punya anak satu, rumah lu satu, rumah gue satu, anak gue rumahnya dua. Kalau anak gue cuma punya anak satu lagi, kan rumah bininya juga ada. Jadi kan satu orang punya 6 rumah gitu kan. Ya makanya kita kan ngubah policy. Boleh punya anak 3 kan baru ada populasi growth. Tapi kan telat, maksudnya it takes time. Dan zaman now kan suruh punya anak 3, cewek-cewek juga males. Biasa mentok 2, berarti nggak ada populasi growth. Imigrasi di sana juga nggak, not the big thing. Kalau US kan pakai immigration untuk growth. Jepang sekarang copy US, pakai immigration untuk growth. Yang kerja di Singapura 4, populasi Singapura cuma 3. Imigrasi growth, Indonesia nggak perlu, kita positif growth. Udah banyak, jadi nggak perlu, kita setiap tahun ada 2 juta baby. Nah, jadi kalau pemerintahnya mikir, oke, properti gua nggak bisa nih. Apa yang dimiliki warga gua? Saham. Ya udah, gue bikin mereka kaya pakai saham. Gue sikat harga sahamnya kan, kasih leverage, orang boleh ngutang ke bank, beli saham. Kan gimana pun ya, orang tuh mau cari cuan ya. Lu nggak bisa cuan dari properti, saham bisa cuan ya lu balik ke saham. Yang penting consumption-nya naik. Yang penting lu punya duit untuk consume. And yang bisa main saham itu biasanya kan middle class. Middle class kan ya consume. Kalau yang sudah super kaya kan nggak ngefek duitnya. Kalau yang di bawah ini mikirin perut. Kan yang tengah ini kan. Makanya semua tuh negara yang prosper itu kan selalu ngomongnya middle class-nya harus meningkat. Indonesia lagi turun karena oke lah, yang low end ini kena judi online, which is sekarang lagi diperangin sama government. Gue nggak tahu sukses apa enggak. Terus dikasih BLT, dikasih apa, tapi memang susah karena mereka judi online duitnya keluar. Ekonomi kita semakin sering karena uangnya nggak beredar di dalam, keluar ke Kamboja. Terus yang middle class bebannya banyak. Pungutan, terus mau tapera, terus mau pokoknya banyak lah, PPN naik 11%, ya kan untung nggak jadi 12 gitu kan, kalau 12 tambah mati lagi. Itu semua membuat middle class kita sering, kan karena low end yang nggak consume, yang dagang-dagang juga omset turun kan, ya sering. Karena yang middle class ini juga main saham kan, di Indonesia sama lah, yang buka account kan pasti punya duit kan, pasti middle class. Sahamnya juga suram kan, tambah miskin. Nah kita tuh nggak ada bantuan di sini nih so far ya. BPJS-nya equity cuma 7%. Ya kan, basically itu equity zaman dulu tidak ditambah. Sejak zaman Jiwasraya nggak ditambah, jadi per S persentage turun terus. Dia punya duit 700 triliun. Aku tuh kemarin sampai mengkompil semua pension fund di semua negara. Rata-rata itu 25-40% tuh equity, rata-rata. Even Malaysia tuh kayak 25 gitu, equity. Terus Singapura bisa kayak 25-30% equity. India tuh average-nya mungkin 25, tapi mereka programnya tuh bagus. Jadi tadi gue baca tuh begini, waktu lu muda, before 45 years old, your pension fund itu bisa invest up to 50% equity. Begitu lu 45 tahun, lu langsung turun ke 25. Which is good. Karena waktu lu muda kan horizon lu panjang. Equity lebih banyak tuh make sense. Waktu lu tua, kan lu sudah tinggal pendek, lu harus fixed income karena lu sudah mulai butuh duitnya. And also penghasilan, waktu muda penghasilan lu kan kecil. Lu masukin ke equity as percentage kan tetap, kalau di blending, paling cuma 25-30, kita cuma 7. Dulu mendukung, sejak Jiwasraya enggak. Dulu tuh kita punya BPJS 17%, 18% di equity, which is ya inline lah sama regional, which is, dan dulu ada wacana mau dinaikin 25% waktu zaman Pak Jokowi, before Jiwasraya. Begitu pakai baju oranye Jiwasraya, semua orang takut, tinggal 7% sekarang equity. Itu ilmu finance udah nggak boleh loh. Kalau horizon tuh mestinya equity heavy. Dana Tara itu profit oriented, dia ada hurdle rate, jadi dia invest kalau cuan. Kalau ini kan pension fund yang bisa holding forever, Dana Tara bisa holding forever juga, cuma dia harus cuan, karena uangnya dia nanti cuannya tuh buat nempel APBN. Jadi Dana Tara bayar dividen juga ke pemerintah, kan yang on Dana Tara pemerintah. Jadi kalau misalnya Menteri Keuangan bilang, weh gue tekor, kirim,
Jangan terus kirim, makanya karena bisa di W gua tekor setiap saat, dia harus cuan. Dan dana tuh harus cuan. Nah, asing tuh keluar, itu kita nggak bisa cegah. Karena memang mereka lagi pursue yang lebih hotter growth, which is AI, teknologi, which is where kita jauh nih. We cannot kejar. But apakah nggak lebih bagus kalau kita bisa independen kayak India gitu misalnya ya? Dana lokal itu kuat banget gitu loh. Jadi kita kalau asing buang, kita bisa beli gitu kan, bisa ada yang nahan di bawah. Toh sekarang kayak dividen yieldnya semua bank-bank kita kan 8%, 9%. Maksudnya lu beli sekarang juga not too bad gitu lah, ya enggak? Mungkin kalaupun sampai slow growth turun pun mungkin masih 7-8%. Apa 6 gitu kan. Kalau lu masukin deposito kan nggak kena pajak dividen ya. Ya jadi kan it's not bad gitu loh posisi sekarang di Indonesia market tuh udah jadi value nih. Ya memang growth-nya nggak ada sih. Jadi kita jadi value. Which is kalau emerging market value itu nggak bagus. Karena emerging market itu harus growth. Baru menarik. Ya, tapi kan growth-nya kita kan 5% all the time, 8% wacana. Dan we cannot follow the Chinese yang AI itu. Karena memang kita nggak di situ. Jadi asing balik nggak balik itu kita nggak bisa kontrol. But what we can control is our own duit di tangan gitu loh. What will we do with our pension fund misalnya? Itu kalau apakah cuma equity cuma 7% tuh wise? Secara hukum kan enggak. Cuma ya gue ngerti mereka kalau pakai baju oranye juga nggak mau. Ya equity loss nggak boleh dibilang merugikan negara. Kalau lo bisa invest 100% bener, itu Tuhan namanya. Gak pernah loss. Nah makanya BPJS ini kan reportingnya ke presiden. Cuma presiden bisa menyelamatkan stock market. Dia tinggal bilang kok, you naikin equity portion, besok juga indeks balik 8.000 malah. Nggak, asing keluar itu bukan masalah percaya nggak percaya, we just simply not attractive. If we are attractive, they will come back. Makanya kalau untuk menarik mereka masuk, ya we need to think, apa yang bisa membuat kita menarik? Ya kan? Gimana kita bisa delivery 8% earning growth itu? If we have 8% GDP growth, kita attractive. Tapi 8% itu gimana? Satu, corruption. Masih disikat. Misalnya nih, apa yang bisa jadi terobosan buat presiden? Dana-dananya dari korup tuh balikin Indonesia. Sekarang kalau cuma di penjara tok bujai. Udah di penjara tok malah kita ngasih makan. Ya kan? Paling penting ada uang korupsi yang sekarang parkir di luar itu masuk di Indonesia karena kita tuh butuh duit masuk, bukan duit keluar. Judol, kripto, itu semua duitnya keluar. Lu suruh orang main kripto itu outflow loh. Lu beli USDT itu lu beli US dollar basically. Itu outflow loh, terus lebih cepat lagi. Sekarang kita mikir info dari mana, ekspor import kan bukan, maksudnya supply demand harga komoditi itu panjang lah ceritanya. Satu, koruptor deh, uang lu pasti parkir di luar, ya kan? Pasti parkir Cayman, Singapura, Hong Kong, whatever, pokoknya pasti di luar. Swiss, bawa masuk ke sini. Sebenarnya nggak usah pakai undang-undang kalau presiden bilang hukuman mati koruptor kecuali balikin duit juga balikin. Iya nggak sih? Lu kemarin presiden bilang kan, koruptor dihukum mati aja. Kalau itu benar, balikin juga duitnya. Nah, kita kan butuh breakthrough nih. Breakthrough cara lama udah nggak bisa ya. Lu breakthrough mau cari FDI, mau cari ekspor import, mau cari apa udah nggak bisa. Info kan dulu breakthrough-nya Pak Jokowi kan tax amnesty. Tapi kan kayak udah kalau tax amnesty berkali-kali basi juga gitu kan. Apalagi mau diamnesti lagi gitu. Ya ini, uang koruptor, Pak Masuk. Balikin ke Indo. Iya, yang kayak Pak Hashim ngomong beli bond itu yang di lock up itu mungkin nggak apa-apa, spesialis bond koruptor gitu kan. We need that breakthrough. Terus masa ada koruptor 1.000 triliun? Gue yakin ada kan korupsi bertahun-tahun. Lu lihat aja angkanya tuh kayak yang Timah 300 triliun, Pertamina 400 triliun, tuh jumlah aja berapa? Cuma udah 1.000 lebih loh. Kalau belum yang lain-lain, itu kan baru 2 nih yang ditulis gede-gede. Yang kayak yang lain-lain berapa? Kalau di jumlah gue rasa 2.000 dapat kita APBN bukan negatif surplus man. Gua sih berharap nih ada perubahan di pemerintahan sih. Kalau enggak ya marketnya cuma begini aja, drifting down. Soal kan gini ya, kalau ngomong market yang penting inflow masuk kan. Sekarang kita harus ngerti inflow-nya dari mana. Retail tuh udah sampai leher, gua rasa. Udah nyangkut, kebanyakan nyangkut di BRI.
Kan lo lihat aja penambahan jumlah pemegang saham paling banyak di BRI nambah gopecing kan. Ya banyak lah yang nyangkut sana tuh, yang kayak Unilever lah, apa kan banyak juga. Consumer kayak rokok-rokokan banyak. Pada saya ada di leher semua sih. Jadi kita perlu institusi masuk. AUM-nya fund-fund kayak kita tuh nggak nambah, turun malah. Yang nambah terus tiap tahun cuma satu, pension fund. Insurance juga turun loh AUM-nya, karena unit ini nggak banyak jualan lagi kan. Yang itu retention, jadi insurance turun, fund kayak kita turun, retail udah leher. Yang ada duit siapa? Yang ada duit kalau nggak mau masuk ke stock market, ya siapa mau rescue? Konglo udah pada buyback sahamnya, they help. Tapi Konglo nggak mungkin beli saham bank. BRI, SOI kan bukan saham dia. Gue buyback juga perusahaan gue gitu kan. Yang bisa menyelamatkan SOI bank yang kayak BRI udah turun 50% gitu-gitu, cuma satu orang. Pension Fund Indonesia. They supposed to support the government punya SOI yang bagus-bagus ya. Gue nggak nyuruh mereka beli kayak karya gitu kan. Yang bagus-bagus langsung dijual. Sekarang tergantung saham lo apa kan. Kalau masih lo terima dividen ya sudah, paling nggak lo dikasih pernafasan buatan gitu kan, siapa terima dividennya. But kita kan selalu bilang invest saham itu selalu harus duit dingin. Ya kita assume investor lehernya segini masih ada income dari tempat lain. Yang jalan kan kalau lo yang kayak full time saham trader, kalau itu kan you have to preserve your capital. Lo nggak boleh nyangkut karena lo mesti muter terus kan. Tapi kalau lo yang sahamnya investasi sampingan nggak masalah sebenarnya, asal yang ini bukan barang busuk aja. Terus ya regulator kita juga berapa tahun ini kan nggak suportif ya. FCA kan kita pernah ngomong tuh, kalau di Amerika kan FCA cuma penny stock tuh, yang ya kalau Indonesia dia mau penny stock mau gocap gitu. ya FCA harus cuma di apply untuk yang gocap ke bawah. Yang atas enggak, karena assuming kalau harga lu belum gocap kan ada harga bentukan dari market. Kenapa FCA masih apply untuk company yang enggak di atas gocap gitu kan? Lu masuk FCA malah liquidity-nya enggak ada kok. FCA itu kan harusnya membentuk harga untuk company yang gocap. Karena gocap udah paling mentok bawah, mungkin harganya enggak gocap, mesti harusnya harganya 6 gitu kan, atau 7, ya dibentuklah di bawah situ. Atau sebenarnya lu buka aja bottomnya, gak usah bottomnya gocap. Gua perlu SMA. You don't need FCA, ya kan? Buka aja. Terus nomor 1 kalau asing mau beli Indonesia, selain negara kita masih ada earning growth, itu ada likuiditas. Marketnya mesti di banyak klien asing, mantan klien asingku, saya bilang, aduh, lu satu hari cuma 10 T, lu tahu nggak Alibaba itu 1 jam 10 T, atau Tencent gitu mungkin sehari 10 T gitu kan, satu saham. Kita satu market, weh. How? Di India, negara dengan GDP $1.000 lebih miskin dari kita, itu marketnya satu hari itu berapa billion US dollar loh, 5 billion kalau ada. Kita cuma 1 billion aja nggak ada. 10 T itu nggak even 1 billion US dollar loh. India tuh bisa kayak 5 billion US dollar satu hari. 50 T, 60 T. Siapa yang mau main di kita? Yang mau diinvestasi, bisa masuk nggak bisa keluar. Kalau keluar kayak BRI, asing keluar hilangnya 40%. Asingnya juga jadi bocuan. Ya kan, negara yang a great country is always have a great and liquid capital market. Lo coba lihat Hong Kong, negara cilik tapi capital marketnya deep. Tapi US, Europe, even Japan, liquid itu cuma satu, partisipannya banyak. Gimana partisipan bisa banyak? Oke, kalau di Cina, India mungkin populasinya banyak. Pension fund India bisa sampai 50 kan? Ya. Ikuti, jangan adanya inflow dari pension fund yang rutin. Kan orang-orang awam, naik terus gue juga mau main, mau cari cuan. Masuk. Jadi harus disponsori oleh government punya pension fund dulu awal. Malaysia ke sana. Singapura GIC. Yang support their own market ya. Jadi market kita tuh harus dalam dulu, liquid, ya kan? Baru kita asik baru masuk. Lu pokoknya mesti pakai use money to attract money lah. Lu mau cari hiu, ikannya mesti tuna. Ikannya cili, dapetnya cili.